Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat hari Nyepi juga bagi teman-teman yang merayakan dan salam sejahtera dan semoga sehat selalu bagi teman-teman semuanya. Nah, hari ini saya akan mengajarkan teman-teman atau mendiskusikan saling berbagi cara pengalaman saya dalam memangkas bunga vinca. Kalau untuk para senior yang sudah bagus menanam vinkanya, itu sudah saya tidak bisa bandingi dengan saya karena saya cuma bisa merawat bunga vinca sampai dengan dia berbunga dengan indah. Dan di sini saya cuma ingin berbagi tips tentang cara saya memangkas bunga vinca. Jadi teman-teman, yang pertama adalah ketika bunga vinca teman-teman sedang berbunga begini, pasti teman-teman itu sangat kayak menyayangkan sekali untuk memangkas bunganya ya. Tetapi di balik kita memangkas itu sebenarnya kita juga sedang supaya si bunga vinca ini lebih rimbun lagi pastinya, lebih banyak cabangnya lagi nantinya ya. Dan ada pertanyaan yang masuk ke DM saya, bagaimana cara memangkas bunga vinca biar rimbun. Terkadang kan saya menjelaskan melalui DM itu terkesan agak susah dibayangin dan saya juga agak susah untuk menjelaskan. Nah, di sini saya akan langsung praktekin cara saya ya. Kebetulan hari ini saya ada waktu. Nah, teman-teman di sini bisa melihat kalau misalkan dahan ini sedang berbunga dan kita ingin pangkas batangnya untuk dia bercabang dan lebih rimbun lagi, tentu teman-teman harus memangkas ini kan ada pangkal biji, ini akan ada bijinya, berarti ini kan sudah pernah berbunga ya teman-teman, makanya dia berbiji. Jadi kita cari sampai dahan yang tidak ada bekas bijinya ini ya. Jadi kira-kira di sini kita boleh pangkas atau lebih bawahnya lagi, itu sesuai selera. Yang penting jangan di bagian sini ya, karena di sini ada bijinya, dia nggak akan bertunas. Jadi kita cari sampai dahan yang tidak ada nongol bijinya. Jadi kisaran di sekitaran sini kita boleh memangkas, di bawahnya lagi juga boleh, itu tergantung selera teman-teman ya. Dan kita pangkas ini supaya tanaman kita juga lebih rimbun vincanya dan dia bisa bercabang banyak. Jadi kita pangkas saja dulu. Nah, contohnya di sini kan ada dua cabang, yang satu agak pendek, yang satu sudah agak memanjang. Kita bisa ratain sama aja ya. Kita cari, ini kan ada bekas bijinya. Kalau teman-teman yang ingin panen bijinya, jadi biarin saja bijinya sampai agak menghitam gitu. Biasanya dia akan jatuh sendiri ke permukaan medianya seperti ini. Ini contoh bijinya yang sudah jatuh dan udah pecah di dalam. Nanti mungkin dia akan tumbuh di bagian sini. Saya akan memangkas seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat dari keseluruhannya. Di sini dia akan seperti ngebulat, ngerimbun. Semoga pertumbuhannya juga bisa lebih rimbun ya teman-teman. Nah, di sini juga ada satu vinca saya yang terserang hama teman-teman. Jadi pas udah terserang hama, daun bagian bawahnya itu menguning, rontok, dan pas saya cek ternyata di bagian daunnya itu sudah menjadi sarang hama teman-teman. Sayang banget, padahal bunganya cantik banget. Dan ini harus saya insektisida. Dan teman-teman juga bisa lihat di sini kalau permukaan media tanamnya itu ada putih-putih. Ini juga seperti sarang hama ya teman-teman, itu nggak tahu datang dari mana. Jadi kasus seperti ini teman-teman tinggal insektisida, spray. Biasanya saya balikin seperti begini karena hama akan di belakang daun. Jadi teman-teman tinggal spray saja, spray insektisida di bagian belakang daun secara merata. Setelah itu spray bagian permukaan media tanam merata, jadi hama sudah tidak akan datang lagi atau hama bisa teratasi setidaknya ya. Dan yang pertama, kalau daun-daun tua, daun-daun yang sudah menguning yang terkena hama itu dibuang saja, karena mau gimana pun kita obatinya, daun yang sudah kuning seperti daun kuning seperti ini itu tidak akan kembali menjadi hijau lagi. Tetapi harapan kita adalah semoga daun yang tumbuh yang baru itu akan menjadi daun yang bagus dan yang baik nantinya. Oke, begitu saja video aku, singkat banget. Semoga teman-teman menyukainya. Thank you. Nah teman-teman, ini adalah hasil dari pemangkasan vinca ya. Jadi setelah kita memangkasnya, kisaran waktu 2 minggu dia akan menumbuhkan tunas. Bagaimana pertumbuhannya? Begini teman-teman ya. Nah jadi contohnya
ini adalah dahan pangkasan yang kemarin saya pangkas di bagian sini. Ini daun yang saya pangkas, dahannya, kemudian dari sela-selanya keluar 2 tunas. Nah, inilah yang menyebabkan kalau kita pangkas dia akan menjadi rimbun. Jadi ini adalah salah satu alasannya kenapa vinca orang bisa rimbun, karena rajin dipangkas teman-teman. Seperti ini juga, kita pangkas dia tumbuh 2. Yang di bagian sini kita pangkas dia tumbuh 2. Dan di bagian lain tentunya juga seperti hal yang sama. Ini saya pangkas, sekarang dia tumbuh 2. Walaupun masih kecil ya teman-teman, tapi besar harapan dia akan semakin rimbun. Begini saja teman-teman penjelasan dari saya. Semoga cara pemangkasan ini dapat membuat vinca teman-teman menjadi rimbun. Dan satu lagi, karena hari ini adalah jadwalnya untuk insektisida, sebenarnya saya enggak terlalu menginsektisidakan tanaman vinca ya, cuman karena musim yang berubah-ubah, sering terjadinya hujan panas atau hujan kemudian panas dan cuaca tidak menentu, itu akan mendatangkan hama, apalagi ditambah dengan angin yang kencang ya. Jadi hama-hama itu bisa datang dari pepohonan, bisa pepohonan dekat perkarangan kita menanam, juga bisa datang dari tiupan angin dari manapun ya. Jadi saya akan insektisida supaya vinca saya bebas dari hama. Saya menggunakan insektisida biasa saja, Regen, jadi warnanya agak putih. Saya menggunakan botol spray bekas sabun kaca ya, ini pembersih kaca, jadi biasa saja. Karena kalau saya menggunakan insektisida dan saya khusus membeli botol-botol untuk spray, biasanya itu akan selalu tersendat-sendat di bagian penyepraiannya. Jadi menggunakan ini tuh bagus banget. Jadi teman-teman jangan buang bekas pembersih kaca. Jadi pembersih kaca ini kemasannya bisa digunakan untuk segala macam kegiatan, insektisida bisa, pemupukan juga bisa, jadi melalui ini aja ya. Terus juga kita saya spray insektisidanya biasanya di bagian bawah, karena saya fokus bagian bawah daun dulu, karena di bagian bawah daun itu tempat bersarangnya hama. Secara menyeluruh, terus juga merata, kemudian baru bagian media tanam, supaya tidak ada hama yang jatuh ataupun hama yang mengendap di bagian media tanam. Setelah itu baru bagian atasnya. Jadi merata ya teman-teman, dari semua permukaan, daun, bawah daun, atas daun, itu semuanya merata dan selesai. Begini saja cara saya untuk membasmi hama pada tanaman. Semoga video ini membantu teman-teman ya. Thank you, bye-bye.